Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang identifikasi kesiapan konselor dalam praktik konselor. Jadi di kelompok 2 terdapat anggota, yaitu yang pertama Ayu Lestari Ningsi, Bima Sinarmaya Santosa, Dewi Amelia, Haki Karif Dasarma, Linka Latifani Falasifa Raidana, saya sendiri Ludia Tulus Prakarsari, dan Kotrunada Latifa Aziz. Saya akan menjelaskan mengenai kesiapan konselor. Jadi, kesiapan di sini adalah titik kematangan seseorang yang meliputi kapasitas fisik dan mental untuk belajar disertai pemahaman yang dimiliki dan diperlukan suatu tindakan. Jadi, di sini kesiapan konselor sangat diperlukan karena dalam hal ini konselor melaksanakan suatu program baru di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga dapat membantu siswa menjadi pandai, mandiri, bertanggung jawab, dan mengembangkan potensinya secara optimal. Saya Hati Gerda Sama akan menjelaskan mengenai kompetensi konselor. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, kompetensi konselor dibagi menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogi, yaitu menguasai teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, menguasai esensi layanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, dan menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, serta mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang keempat adalah kompetensi profesional, yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling, serta merancang program bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah karakteristik kompetensi konselor. Yang pertama adalah beliefs atau keyakinan yang menyangkut pandangan konselor mengenai kehidupan, orang, dan suatu masalah. Dalam hal ini, konselor diharapkan memiliki pandangan yang optimistik terhadap hidup, bersifat altruistik terhadap orang lain, dan bersikap realistik dalam menghadapi kenyataan hidup dan masalah-masalah yang dialaminya. Yang kedua adalah self-awareness, yaitu konselor diharapkan memiliki kesadaran diri, seperti terkait dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinannya, masalah atau kesulitan yang dialaminya, dan tingkat kesabarannya. Yang ketiga adalah knowledge and skill, yaitu konselor perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang konseling. Secara terus-menerus, konselor perlu mengembangkan profesionalitasnya seiring dengan perkembangan teori dan inovasi dalam bidang konseling. Yang keempat adalah a proper view of his role. Dalam hal ini, konselor perlu memiliki pandangan yang tepat terhadap perannya. Jangan sampai konselor memandang dirinya sebagai seseorang yang tahu segalanya dan dapat melakukan segalanya. Konselor yang kurang memahami peranannya mungkin akan terburu-buru untuk membantu konseli dengan caranya sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada konseli untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah yang dialaminya. Yang kelima adalah personal qualities atau kualitas-kualitas pribadi tertentu bagi konselor yang memfasilitasi efektivitas konseling. Contohnya seperti kesadaran diri, kehangatan, perhatian, penerimaan, empati, dan pengetahuan. Yang keenam adalah interpersonal skill atau keterampilan interpersonal. Keterampilan ini merujuk kepada kemampuan untuk membangun hubungan dengan konseli. Secara umum, keterampilan interpersonal dapat dibagi menjadi 3, yaitu verbal skill atau keterampilan verbal, non-verbal skill atau keterampilan non-verbal atau tingkah laku, dan client observation skill atau konselor yang aktif dalam mengamati tingkah laku konseli.
Oke, saya Bima Sinarmaya Santosa akan menjelaskan mengenai multikultural dalam profesi konseling. Proses konseling multikultural di sekolah harus terwujudkan dalam program konseling perkembangan komprehensif yang sesuai dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda dari siswa di sekolah. Tantangan bagi konselor profesional yang bekerja di sekolah adalah mereka harus mencapai tingkat kompetensi kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan semua siswa menjadi seragam. Untuk memberikan intervensi khusus budaya multikultural di sekolah, konselor mencari pelatihan khusus budaya untuk diberikan layanan konseling. Peserta mengembangkan apresiasi untuk memahami pandangan dunia konseling mereka dan menemukan nilai dalam belajar lebih banyak tentang budaya konseling. Inisiatif tersebut dirujuk di Pedersen tahun 2000 sebagai hasil yang diinginkan dari pelatihan kompetensi multikultural dan Ibrahim pada tahun 1991, yaitu menunjukkan hal itu pandangan dunia adalah variabel penting yang membuat intervensi pengetahuan dan budaya menjadi berarti. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran multikultural konselor. Menurut Su tahun 2008, terdapat 3 kompetensi multikultural yang harus dimiliki oleh konselor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran konselor sendiri berdasarkan asumsi, nilai, dan bias. Dalam konseling atau terapi multikultural, menekankan pentingnya tidak membiarkan bias, nilai-nilai diri sendiri, atau menyerah dengan kemampuan kita untuk bekerja dengan konseling. Selanjutnya yaitu yang kedua, pemahaman pandangan dunia dari konseling dengan budaya beragam. Sangat penting bahwa konselor dan terapis memahami dan dapat berbagi pandangan dari dunia konseling mereka yang beragam budaya. Pernyataan ini tidak berarti bahwa penyedia harus memegang pandangan dunia ini sebagai milik mereka, melainkan bahwa mereka dapat melihat dan menerima pandangan dunia lainnya dengan cara yang tidak menghakimi. Jadi konselor dan konseli harus saling memahami, dan konselor tersebut tidak boleh menghakimi bahwa budaya konseli itu salah atau tidak benar menurut pandangan dari konseli. Menurut pandangan dari konselor. Jadi konselor tidak boleh untuk menghakimi tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi intervensi dan teknik yang tepat. Efektivitas kemungkinan besar ditingkatkan ketika konselor menggunakan terapi modalitas dan mendefinisikan tujuan konsisten dengan pengalaman hidup dan nilai-nilai budaya dari konseli. Selanjutnya yaitu hambatan dalam meningkatkan kesadaran multikultural konselor. Gale 2008 mengidentifikasi 5 hambatan dalam melaksanakan konseling multikultural. Yang pertama yaitu konseli datang mencari nasihat dan arahan. Konselor mengharapkan konseli mencari dan mendapat solusinya sendiri untuk masalah yang dialami. Jadi konselor itu mengharapkan konseli mencari dan mendapatkan solusinya sendiri. Mereka mempunyai solusi sendiri. Mereka mencari solusi sendiri. Konseli kembali kepada anggota keluarganya untuk bantuan dan saran dalam pengambilan keputusan. Terapis mendorong individualitas dan otonomi dan mempromosikan pilihan pribadi dan keputusan. Yang ketiga, konseli mengumpulkan nasihat, saran, dan solusi dari para tetua dalam dirinya untuk keluarganya. Yaitu konselor menekankan keahlian teknis sebagai penentangan status sosial berdasarkan reputasi dan senioritas. Yang keempat, konseli sering mengekspresikan kesusahannya dalam hal somatik. Konselor memfokuskan pada pikiran dan perasaan konseli. Yang kelima, konseli berharap pada konselor dapat menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Konselor memahami bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, manajemen. Saya Khotruna Dalatif Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen stres. Stres sendiri adalah suatu respon adaptif individu terhadap situasi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman keberadaannya. Nah, secara umum, orang-orang yang mengalami stres biasanya akan merasakan perasaan seperti khawatir, tertekan atau memiliki tekanan yang sangat tinggi, letih, ketakutan, elated, depresi, cemas, dan bahkan biasanya sering orang-orang yang mengalami stres tuh marah-marah tidak jelas. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tips untuk mengelola stres. Nah, karena stres sendiri adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihilangkan. Nah, tapi stres juga ada yang dapat dikelola. Maksudnya ada beberapa cara untuk mengelola stres. Nah, berikut ada tips-tips untuk mengelola stres. Yang pertama, kenali stres dan atasi sesuai kebutuhannya. Nah, belajar untuk mengatakan tidak. Nah, ini biasanya membutuhkan suatu kebiasaan ya atau latihan. Dan Anda harus mengetahui batasan-batasan Anda dan tetaplah di dalamnya. Seperti misalnya ada suatu permasalahan atau diskusi, jika Anda dipaksa tapi Anda tidak yakin, jawablah katakan tidak, daripada itu akan membuat Anda stres. Tapi Anda tidak boleh keluar dari konteks tersebut. Anda harus tetap berada di dalamnya. Nah, yang kemudian batasi waktu dengan orang-orang yang membuat Anda stres. Di sini biasanya lingkungan ataupun ya lingkungan sekitar kita lah. Jika kita berada di satu lingkungan yang sekiranya dapat memicu kita untuk gampang stres, lebih baik dihindari. Atau kalau tidak apa-apa kita gabung. Tapi untuk lebih baiknya jangan terlalu sering, karena itu akan dapat membuat Anda lebih cepat stres. Yang kemudian adalah yang ketiga itu beristirahatlah dari stres. Jadi, luangkan waktu Anda untuk istirahat jika Anda sudah mulai merasa stres, tertekan, atau mungkin Anda sering marah-marah tidak jelas, depresi, seperti itu. Luangkanlah waktu Anda sedikit untuk beristirahat, menghilangkan stres. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, jangan terlalu membicarakan topik yang menjengkelkan. Nah, ini biasanya di lingkungan teman-teman ya, mungkin di satu kelompok atau di lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, bisa sering membahas sesuatu hal yang membuat kita jengkel atau kita tidak suka dengan topik pembicaraannya. Lebih baik kita hindari atau kita lebih baik diam saja. Jangan terlalu merespon daripada kita ikut kepikiran. Karena ada waktu dan tempat untuk diskusi semacam itu atau membahas hal semacam itu. Cuma jangan terlalu sering, nanti dapat memicu stresan Anda lebih parah lagi. Nah, kemudian yang kelima, prioritaskan jadwal Anda. Di sini saya yakin semua orang mempunyai jadwal yang sudah tersusun rapi. Jadi, tolong lebih baik jalankan jadwal-jadwal yang sudah ada. Jika semuanya sudah terjalankan atau jadwal Anda sudah terlaksanakan, silakan melakukan hal-hal di luar jadwal. Jika hal-hal di luar jadwal Anda gabungkan dengan jadwal yang sudah ada, itu akan bentrok dan itu akan membuat Anda stres. Pikiran Anda akan sangat tertekan gitu. Nah, tips yang kedua adalah bersikaplah proaktif. Di sini ada juga beberapa cara. Yang pertama, temukan cara konstruktif untuk mengungkap perasaan Anda alih-alih menekannya. Nah, tapi berhati-hatilah mengekspresikan perasaan Anda dengan teman yang dapat dipercaya dan minta umpan balik dari teman itu. Jadi seperti curhat lah, terus sedikit curhat untuk saya dapat masalah ini untuk sedikit mengurangi stres Anda gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar untuk menjadi tegas. Nah, biasanya ini terjadi jika kita orangnya tidak tega lah. Kita tidak tega untuk menolak permintaan orang lain. Padahal kita belum bisa menjalankan itu. Misalkan kita disuruh tapi kita masih punya pekerjaan yang lain. Kita harus bisa tegas menolak tidak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, agar tidak menjadi beban dan kita menjadi tertekan. Itu kan salah satu hal yang memicu stres. Lebih baik dihindari jika kita tidak mampu. Dan kita harus bisa belajar menjadi tegas. Nah, kemudian kelola waktu secara efektif. Ini mungkin sedikit susah ya, tapi ini cara yang sangat bagus lah untuk bagaimana cara mengelola stres seperti itu.
Nah, yang kemudian ada terakhir bersedia berkompromi dalam konflik. Ya, misalnya kita ada suatu masalah, kita jangan lari dari masalah tersebut. Kita hadapi pelan-pelan. Jika kita lari, otomatis kita tidak bisa hilang lah, masalah itu akan terus ada di otak kita, kepikiran terus, dan itu akan membuat kita tertekan dan akan stres. Lebih baik kita hadapi pelan-pelan, jangan lari dari masalah, agar Anda tidak stres. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestareningsih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tips untuk mengelola stres. Tips yang ketiga yaitu membingkai ulang masalah. Bingkai ulang adalah teknik konseling dasar. Berikut beberapa contoh bagaimana Anda dapat menggunakan reframing. Yang pertama, membingkai ulang konflik pribadi sebagai peluang pertumbuhan dan berusaha menyelesaikannya. Selanjutnya, bersikaplah realistis dan lepaskan perfeksionisme. Lalu, mundur dari situasi stres dan tanyakan, seberapa besar masalah ini dalam 6 bulan atau 1 tahun. Lalu, secara teratur, luangkan waktu untuk merenungkan kesuksesan dan berkat dalam hidup Anda. Tips yang keempat atau tips yang terakhir yaitu terima apa yang tidak bisa Anda ubah dan ubah apa saja yang Anda bisa. Yang pertama, Anda tidak mengontrol orang lain. Jadi, fokuslah bagaimana Anda bereaksi terhadap perilaku mereka dan menyusun strategi cara yang lebih efektif untuk menghadapi orang-orang yang menantang. Pendekatan yang berpotensi lebih efektif adalah lebih berfokus pada tujuan Anda daripada perilaku orang. Lalu, dapatkan dukungan. Membahas masalah dengan teman dekat bisa sangat membantu. Untuk satu hal, Anda menyadari bahwa Anda tidak sendiri. Lalu yang ketiga, memaafkan. Tidak ada orang yang sempurna dan dengan pengecualian yang jarang. Orang lain tidak keluar untuk membuat hidup kita sengsara. Belajar memaafkan, pandangan yang merendahkan dapat membebaskan Anda dari energi negatif. Lalu belajar merefleksi diri. Apa yang perlu saya ubah tentang diri saya? Anda dapat meminta beberapa teman terpercaya untuk membantu Anda dalam hal ini. Perkenalkan, nama saya Linka Latifah Rivalasi Faridana. Di sini saya akan membahas tentang poin melindungi diri. Jadi, melindungi diri adalah suatu hal yang perlu dilakukan oleh konselor ketika konselor merasakan ada tendensi konseli untuk melakukan tindak kekerasan. Jadi ada beberapa faktor dasar yang dapat dijadikan acuan bagi konselor. Yang pertama adalah tampak perilaku yang tidak biasa pada diri konselor seperti berbicara kepada diri sendiri, berhalusinasi, atau melakukan sesuatu yang mencurigakan. Untuk yang kedua adalah bagaimana konselor mengembangkan hubungannya dengan baik akan menjadi cara yang terbaik untuk mengurangi resiko tindak kekerasan yang akan dilakukan oleh konseli. Yang ketiga, mewaspadai masalah konseli sehingga konselor dapat melihat tanda-tanda agresi dan melakukan intervensi sebelum terjadi tindak kekerasan. Jadi poin ketiga ini bersifat pencegahan. Lalu yang keempat adalah mewaspadai penindasan dan bagaimana hal itu dapat memicu kekerasan di antara teman sebaya. Jadi ketika konselor menyaksikan atau melihat intimidasi tersebut, konselor harus melakukan intervensi sesegera mungkin untuk mencegah adanya kekerasan, tindak kekerasan maksud saya. Jadi tindakan kekerasan di sini bukan mengacu hanya pada konseli kepada konselor atau konseli kepada diri konseli sendiri, tapi juga konseli kepada orang lain. Lanjut, untuk poin kelima adalah perlu disadari bahwa masalah perkembangan dapat menentukan keseriusan potensi kekerasan. Seperti contohnya, ketika anak berusia 5 tahun sedang berkejar-kejaran dengan temannya, terus mengatakan, "Akan aku tangkap kamu," atau "Aku pukul ya," seperti itu. Itu akan berbeda dengan lelaki dewasa berumur 35 tahun, narapidana atau apapun, ketika mereka mengatakan, "Awas ya, aku tangkap kamu." Pasti keseriusan dari potensi kekerasan akan sangat berbeda. Bisa dirasakan dari rentan usia tersebut. Jadi ketika anak laki-laki yang berusia kecil lebih seperti mungkin
bercanda dengan temannya seperti itu. Lalu yang keenam adalah berbeda dengan poin kelima, bukan berbeda, tetapi lebih spesifiknya ke poin keenam ini, bagaimana kita menanggapi ancaman verbal dengan serius. Ketika poin kelima tadi kan kita hanya berdasarkan usia, jadi mungkin ke poin keenam ini kita harus menanggapi ancaman tersebut secara serius. Untuk yang ketujuh adalah mengetahui rencana pencegahan kekerasan dan rencana respon terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh konseli. Yang kedelapan, mendapatkan pelatihan keselamatan jika ditawarkan di penempatan konselor, seperti melakukan pelatihan fisik bela diri yang sederhana seperti itu. Yang kesembilan, jangan mencoba melakukan intervensi sendirian jika dirasa konseli memiliki tendensi melakukan kekerasan yang menggunakan senjata tajam atau seperti pisau, pistol, dan alat-alat keras lainnya. Yang ke-10 adalah bersikap tenang dan percaya diri dengan konseli meskipun tidak merasakannya. Seperti kita harus pandai-pandai menutupi apa yang kita rasakan ketika menghadapi konseli yang temperamen atau melakukan tindak kekerasan. Jadi jangan menampakkan diri kita ketakutan atau cemas. Mungkin konselor akan semakin merasa diawang-awang seperti itu. Jadi mereka lebih bebas melakukan tindak kekerasan. Next, yang kedua adalah pertanda kemarahan konseli. Jadi menurut C pada 1998 menguraikan sejumlah tanda peringatan dasar yang harus diperhatikan oleh konselor tentang potensi kekerasan konseli. Yang pertama adalah waspada jika pengungkapan verbal konseli menjadi semakin bermusuhan atau mengancam. Yang kedua, konseli menjadi gelisah dan mondar-mandir dengan cara yang mengancam. Yang ketiga, konseli membuat gerakan amarah, mengancam dengan kasar seperti memukul meja, mengepalkan tinjunya pada konselor, atau menyimpulkan menyerang orang lain. Untuk yang keempat, konseli menggenggam kursinya atau meja dengan sangat erat sampai menyebabkan buku jari ini memutih. Itu bisa menjadi tanda bahwa konseli sedang mulai untuk mengumpulkan amarahnya. Yang kelima adalah konseli menggeram atau seperti sama seperti yang sebelumnya, seperti mengumpulkan amarah. Terus yang keenam adalah konseli memiliki riwayat kekerasan. Jadi dapat dilihat dari riwayat yang kita miliki bahwa konseli pernah melakukan kekerasan atau diperlakukan secara semena-mena oleh orang lain. Dapat berupa tindak kekerasan baik nonverbal maupun verbal. Selanjutnya adalah bagaimana cara menenangkan kemarahan konseli. Untuk menenangkan konseli yang bermasalah dan untuk mengurangi kemungkinan kekerasan, konselor mungkin dapat mempertimbangkan pedoman berikut. Tetapi seringkali pedoman ini hanya diucapkan tetapi jarang untuk diberikan tindakan secara nyata. Yaitu yang pertama adalah konselor memposisikan diri di depan konseli tetapi jangan menghalangi jalan keluar. Bisa saja jalan keluar itu juga menjadi jalan keluar konseli sendiri ketika konseli memojokkan konselor. Yang kedua adalah konselor bisa berbicara dengan pelan dan dengan nada suara percakapan yang meyakinkan konseli untuk menenangkan amarahnya. Yang ketiga, menjelaskan tindakan konselor sebelumnya untuk menghindari timbulnya kecurigaan konseli. Yang keempat, lakukan kontak mata yang tepat tetapi jangan melotot atau menunjukkan ekspresi yang marah. Jadi kita itu tidak boleh melakukan kontak mata yang bisa semakin memancing amarah konseli. Untuk yang kelima adalah memberikan ruang ekstra antara konselor dengan konseli, seperti perlahan menggeser kursi ke belakang untuk memberikan ruang bebas kepada konseli untuk dapat mengungkapkan amarahnya, tapi dalam jalan yang seperti ini loh. Konseli memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaannya daripada langsung marah-marah seperti itu. Terus adalah yang keenam adalah jangan menyentuh konseli kecuali dalam situasi ekstrim di mana konseli mulai melakukan kekerasan atau menyerang konselor.
Yang ketujuh, meyakinkan konseli bahwa ada penyelesaian yang damai untuk situasinya daripada seperti ini. Daripada kita marah-marah atau melakukan tindak kekerasan seperti ini, bagaimana kalau kita membicarakan dengan kepala dingin untuk agar perasaannya lebih plong, agar tidak ada amarah dalam diri sendiri, seperti itu mungkin. Yang kedelapan adalah jangan mendebat konseli yang suka bertengkar atau mengancam. Hal ini akan memungkinkan memperburuk situasi. Konselor dapat diam dan menunjukkan postur yang tenang. Yang kesembilan adalah mewaspadai rencana keamanan di ruangan konseli. Seperti apakah di ruang konseli ini ada CCTV atau adakah tombol-tombol untuk memanggil petugas keamanan, seperti itu. Yang terakhir adalah mempercayai intuisi konselor. Jika konselor yakin sedang berada dalam bahaya, jelaskan kepada konseli bahwa konselor harus segera pergi. Mungkin dengan alasan yang tidak membuat konseli curiga, seperti wah maaf, apakah konseling bisa diakhiri karena saya sedang ada pertemuan berikutnya, seperti itu. Lalu bisa juga memberitahu anggota staf yang lain untuk membantu konselor menghadapi konseli yang sedang marah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelatihan melindungi diri. Jadi, aset terbaik konselor adalah akal sehat yang baik. Pilihan pertama konselor untuk melindungi diri adalah selalu mencoba menenangkan calon penyerang atau konseli. Faktanya, kemampuan konselor untuk bernegosiasi dengan konseli yang bermusuhan kemungkinan jauh lebih penting daripada kondisi fisik. Jadi, ada kebanyakan kasus konseli yang marah sebenarnya adalah ketakutan dan kecemasan sehingga menjadi alasan perilaku agresif mereka dimunculkan. Jadi jika konselor dapat membantu menghilangkan rasa takut mereka, konselor dapat menghindari kemungkinan serangan dan berada pada posisi terapeutik yang lebih baik. Jadi pada dasarnya konselor yang berunding dengan konseli dan menunjukkan bagaimana menghindari pertengkaran akan menguntungkannya. Pelatihan melindungi diri dengan mengasah kemampuan bernegosiasi adalah yang terpenting bagi konselor. Selain itu juga diperlukan bekal bela diri sederhananya untuk menjadi amunisi cadangan untuk menghadapi konseli. Selanjutnya yaitu kesenjangan antara konselor dengan konseli dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu membuka diri. Sebagian konseli mengharapkan para konselor mau menceritakan informasi-informasi pribadi tentang diri konselor sendiri dan berusaha mendapatkan kesejajaran dalam relasi. Tentu saja, tidak ada salahnya konselor menceritakan sejumlah informasi tentang dirinya kepada konseli, tetapi konselor harus tetap memberikan batasan mengenai informasi yang dapat dibagi dengan konseli. Yang kedua, perasaan-perasaan konselor terhadap konseli. Bagaimana seandainya konselor marah terhadap konseli? Para konselor terus-menerus diingatkan untuk menerima, memahami, dan bersikap sabar terhadap konseli. Tetapi, tidak semua konseli dapat disukai oleh konselor. Sejumlah konseli bisa saja menjengkelkan, berperilaku kasar, dan buruk. Apa yang harus konselor lakukan apabila berada dalam situasi seperti itu? Konselor harus mengakui bahwa dirinya tidak sebaik malaikat. Konselor juga manusia biasa yang dapat terpengaruh oleh konseli dan kadang-kadang muncul rasa tidak suka pada mereka. Kemudian konselor dapat membicarakannya dengan sejawat dan mendiskusikan bersama. Yang ketiga yaitu daya tarik seksual. Konseling mencakup situasi-situasi yang melibatkan perasaan-perasaan antara dua orang atau lebih. Konselor menjadi lebih rentan dalam situasi tatap muka dengan satu orang. Tidak dapat dihindari para konselor mengalami daya tarik seksual dengan konselinya. Hal yang penting adalah konselor dapat membuat batasan-batasan yang jelas pada awal sesi konseling, misalnya dengan menggunakan teknik strukturing. Selanjutnya yaitu sikap-sikap yang perlu dihindari konselor dalam hubungan konseling. Ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh konselor berkaitan dengan pembentukan hubungan dalam proses konseling. Yang pertama yaitu sikap acuh tak acuh.
Konseli diperlakukan sebagai pasien atau kasus yang memandang mereka adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan menganggap remeh. Ada satu perasaan tidak terlibat dan kurang peduli pada mereka. Yang kedua, tak sabar dan amarah. Hal ini harus dihindari dan tidak boleh dilakukan, karena ketika konselor tidak sabar dan marah, maka konseli semakin merasa bertambah beban, dan tentunya akan semakin sulit membentuk hubungan kesejajaran dalam proses konseling. Yang ketiga, terus memberi nasihat. Terkadang, konselor secara tidak sengaja memberikan nasihat kepada konseli karena menganggap dalam mengambil keputusan, konseli terlalu berbelit-belit. Yang keempat, terpengaruh secara emosional. Konseli dapat memberi reaksi terhadap kita sedemikian rupa dengan menyampaikan masalah-masalah emosional yang laten atau tidak terpecahkan. Konselor dapat menjumpai dirinya sendiri, merasa sangat sedih karena masalah-masalah yang dialami konselinya, dan akhirnya merasa tertekan. Dan yang kelima yaitu tidak kreatif. Ada perasaan statis ketika konselor berhadapan dengan berbagai macam kasus. Konselor tidak dapat membuat pembaharuan dan sebaliknya mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang sama. Setiap kali konselor berhadapan dengan jenis konseli yang sama, konselor melakukan hal yang sama untuk konselinya. Dengan kata lain, konselor bersikap pasif, tidak mencoba hal-hal baru dalam memberikan treatment kepada konselinya. Dalam hal ini, hendaknya konselor berusaha untuk selalu memperbaiki kemampuan dan pengetahuannya dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi konselinya. Kemudian sikap-sikap yang dapat diterapkan konselor dalam melakukan proses konseling. Yang pertama, konselor tidak bersikap defensif. Konselor mencoba untuk memahami bahwa konseli sedang cemas dan tidak pasti. Kemungkinan sikap menantang konseli akan muncul. Terkadang, konseli mengatakan sesuatu yang mungkin konselor merasa bahwa itu merendahkan diri konselor. Misalnya dengan mengatakan, bagaimana saya tahu apakah Anda mampu menolong saya? Kemudian yang kedua, konselor tidak menganggap rendah dirinya sendiri. Konselor tidak perlu menganggap rendah dirinya sendiri. Hal wajar apabila seseorang profesional juga memiliki kekurangan pada dirinya. Namun yang paling penting adalah ada usaha untuk selalu mencoba lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu siap menghadapi berbagai pertanyaan dari konseli. Apapun pertanyaan dari konseli, konselor mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang keempat yaitu memberi kesempatan konseli untuk mencoba. Jika konseli ragu-ragu terhadap konseling, konselor dapat memberikan kesempatan konseli untuk mencoba. Konselor dapat mengatakan pada konseli bahwa wajar apabila mereka ragu-ragu dan mungkin menganggap hasil konseling tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, tidak ada salahnya bila konselor memahamkan konseli untuk mencoba hasil dari konseling. Hal ini penting karena mengingat konseling merupakan suatu proses yang membutuhkan tahap tertentu dalam penyelesaian suatu masalah. Dan tentunya dalam proses konseling telah dibicarakan kelemahan-kelebihan dari masing-masing alternatif pemecahan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.